Lupa Ismail. Buat akun. Oh. Ya, bagaimana saudara-saudara? Ya, siap semua? Ya, kita sudah berada di jam 7 lebih 3 menit ya. Ya, karena kita sudah ada di jam acara kelas pemuritan. Baik, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita melanjutkan kelas pemuritan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu lagi di Sabtu sore, di minggu ini lagi. Kami bersyukur karena Tuhan boleh menyertai kami. Beberapa waktu yang lalu kami boleh menyelesaikan beberapa pelajaran dan telah mengikuti juga soal-soal ujian sementara. Tuhan boleh memberkati, dan selama lebih 2 minggu yang silam kami mulai lagi di acara kelas pemuritan ini. Berkatilah Bapa supaya kami juga disegarkan, kami mengisi waktu-waktu kami lagi ditambahkan dengan pengetahuan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberkati hamba-Mu dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti pelajaran ini. Biarlah kami semua diberkati, kami dikuduskan oleh firman-Mu sendiri. Bapa, terima kasih kami telah berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, saudara-saudara yang sudah bisa hadir, ya Ibu Tabita, juga Ibu Dorea dari Jakarta, Saudari Ritsa di Malang, kita masih menunggu yang lain, tapi walaupun demikian kita tetap mulai, sebab hari ini Ibu Yosepin dari Makassar sudah minta izin karena ada acara pernikahan di sekitar tempat tinggalnya. Ya, baik, kita mulai pelajaran hari ini, melanjutkan pelajaran-pelajaran sebelumnya, dan kali ini kita akan belajar tentang tanda-tanda akhir kerajaan Allah di bumi. Ya, kita mau masuk ke dalam pendahuluan ini, kita mau melihat bahwa tanda-tanda akhir kerajaan Allah di bumi, fakta-fakta Alkitab mengenai tanda-tanda akhir kerajaan Allah di bumi. Jadi kita mau melihat dulu fakta-fakta di sini, artinya semua itu tertulis di dalam Alkitab. Dan dari semua fakta-fakta ini, kita berfokus kepada Injil Matius pasal 24. Di situ fakta-fakta mengenai tanda-tanda akan berakhirnya kerajaan Allah di bumi itu tercatat begitu jelas. Jadi tentunya Injil Matius pasal 24 ini menjadi acuan kita berbicara tentang berakhirnya kerajaan Allah di bumi. Ya, itulah tercatat tanda-tandanya. Maka kita akan mau melihat bahwa Injil Matius ini, kita akan melihat dari situ Injil Matius pasal 24. Di situ membicarakan tentang Yesus Kristus mengajarkan tentang tanda-tanda akhir zaman. Ya, jadi Matius pasal 24 itu kita mulai dari ayat 3 bagian B, dan di situ bunyinya demikian: katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, ini menyangkut tanda. Jadi tanda kedatangan Yesus dan tanda kesudahan dunia itu sebenarnya maknanya bahwa
itu mengenai berakhirnya kerajaan Allah di bumi. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa Yesus memberikan tanda-tanda itu kepada murid-muridnya, dan tanda-tanda itu kita akan melihat nanti. Pertama, di situ banyak muncul penyesat, ya. Di bagian ayat seterusnya dikatakan, di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan banyak muncul penyesat. Nah, jadi tanda yang bisa menjelaskan kepada kita bahwa kerajaan Allah akan berakhir di bumi kalau muncul banyak penyesat ini. Ya, bagaimana kita mengerti penyesat itu? Apa pekerjaan mereka? Nah, pekerjaan mereka adalah menyesatkan orang untuk tidak percaya kepada Yesus. Nah, ini. Jadi mereka mengajarkan hal-hal yang bukan mengenai kerajaan Allah. Nah, itu berarti penyesat-penyesat ini mereka pasti menentang, ya, namanya penyesat berarti menentang kebenaran. Semua yang diajarkan secara benar oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya itu ditentang oleh penyesat. Nah, ini ya. Kita tahu penyesat ini golongan manusia yang mengerti bahwa ajaran Yesus itu satu-satunya ajaran keselamatan. Nah, mereka mau memutarbalikkan ajaran Yesus itu dengan ajarannya mereka sendiri. Nah, jadi penyesat ini memakai semua ajaran yang mereka ciptakan sendiri dengan tujuan mereka mendapatkan keuntungan. Ya, jadi di sini muncul bisnis atau dagang, ya, ilmu dagang mengenai tentang bagaimana manusia itu supaya dia tidak mengikut ajaran Yesus. Nah, itu. Jadi di sini akan jelas muncul. Jadi penyesat ini akan muncul begitu banyak, ya. Jadi di mana-mana kita ketemu penyesat dan itu menjadi tren. Orang bilang, kok banyak muncul lagi pengajar-pengajar yang mengajarkan hal-hal yang menyangkut kesehatan, contoh. Supaya manusia tetap sehat, mereka memakai cara-cara yang memang itu mereka ambil dari semua ilmu pengetahuan, lalu membuat manusia itu cinta akan ajarannya mereka. Mereka mengajak manusia itu banyak orang untuk bergabung dengan mereka. Lalu banyak orang meninggalkan ruang atau ajaran-ajaran yang Yesus kerjakan, yang Yesus Kristus sudah berikan. Nah, itu. Jadi itu cara penyesat, ya. Cara penyesat bekerja begitu. Masih banyak, ya, namanya banyak, berarti bukan saja menyangkut kesehatan, bisnis, ya. Dunia bisnis itu semakin banyak digeluti, apalagi saham-saham keuntungan-keuntungan yang begitu cepat, ya. Itu juga salah satu bidang di mana penyesat itu bekerja di sekitar situ. Mereka memakai banyak-banyak filosofi untuk mengelabui orang agar orang itu menganggap filosofi itu sangat menolong mereka untuk kehidupan mereka
di dunia ini. Jadi pengajaran-pengajaran kerajaan Allah mereka tidak mau menggunakannya. Ajaran-ajaran Tuhan Yesus mereka tidak pernah memakainya untuk ditampilkan di sini. Nah ya, kita perhatikan ya. Jadi manusia sekarang bagaimana mereka itu diarahkan kepada sebuah kehidupan di dunia semata. Ya, mereka takut akan kematian, maka kesehatan menjadi sebuah tema yang begitu penting dan begitu disenangi oleh banyak orang. Lalu tema lagi kekayaan, bagaimana menjadi cepat kaya, itu sebuah tema lagi. Bagaimana menjalankan bisnis supaya bisnis itu menghasilkan dengan begitu cepat. Ya itu salah satunya. Nah, sisi-sisi yang lain masih ada ilmu dari psikologi, misalkan psikologi terapan, bagaimana membuat orang itu supaya tidak stres. Ya, ilmu-ilmu ini semua nanti menyita itu bagaikan memang penyesat itu dia tidak tampil seperti orang-orang yang jahat. Penyesat ini adalah orang-orang pandai. Ya, mereka punya banyak ilmu. Nah, kita harus perhatikan ya. Nah, ini mereka sudah banyak muncul, banyak cabang-cabang ilmu pengetahuan yang begitu mutakhir sekarang ini dan membuat banyak orang tergila-gila dengan ilmu-ilmu itu. Ya, tentunya kita tahu sekarang dunia modern banyak ilmu-ilmu yang baru muncul ya. Ilmu lingkungan hidup, ilmu lagi bagaimana menyajikan masakan-masakan yang menggiurkan. Nah, ini ilmu-ilmu semua ini adalah bagian-bagian yang akan dikumpulkan oleh banyak orang dan itu dipakai dengan sarana penyesat. Dan ini banyak orang tanpa sadari bahwa mereka telah terlibat sebagai penyesat. Kenapa? Karena mereka menganggap itu baik hanya untuk manusia di dunia ini. Sehingga semua itu tidak mereka arahkan kepada sebuah masa di mana keselamatan itu menjadi pokok penting yang tertinggi bagi kehidupan manusia di dunia ini. Nah, itu yang disebut penyesat. Jadi mereka menyesatkan manusia agar manusia tidak berfokus kepada kerajaan Allah, kekudusan, kebenaran, keselamatan, tapi berfokus kepada dunia yang dimananya di dalamnya banyak unsur-unsur yang membuat manusia itu cinta dunia. Nanti salah satunya nanti ditampilkan di situ ada makan minum dan kawin mengawinkan. Nah itu sebuah cinta dunia yang begitu kuat yang ditampilkan oleh para penyesat. Dan berikutnya kita masuk juga dan di situ ada Mesias palsu. Mesias palsu di mana memang Mesias palsu itu artinya ada orang mengakui bahwa dia sebagai Yesus atau Mesias yang akan menyelamatkan banyak orang. Nah, itu sudah muncul dan sering muncul orang-orang yang menyebut dirinya sebagai Mesias. Nah, jadi itu salah satu tanda bahwa kerajaan Allah akan berakhir. Ya, jadi ini tanda-tanda ini kalau kita sudah lihat ada orang bilang, oh dia mengaku bahwa dia sebagai Mesias yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan manusia di akhir zaman. Nah, padahal dia itu manusia biasa. Dia orang yang berasal dari hanya sebuah negara yang notabene bisa saja terpencil, lalu dia hidup dengan dunia-dunia mimpi. Nah itu bisa saja seperti itu, bahwa dia berkata dia mendapat wahyu. Ya,
Ini tanda itu salah satu pertanda bahwa itu akan muncul, bahwa itu menjelaskan tentang akan berakhirnya kerajaan Allah. Nah, jadi kalau ini tanda pertama yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus. Tanda kedua kita lihat selanjutnya ayat ini, ayat 6 di Matius 24, itu ada deru perang. Nah, jadi perang itu nanti sudah muncul, sudah sering muncul ini perang ini ya. Maka kalau kita perhatikan sejak tahun-tahun abad-abad pertama, itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, lalu di mana mulai muncul terjadi perang-perang antar suku-suku di daerah-daerah di sekitar Asia Tengah, di Eropa. Nah, jadi perang ini selalu menjadi berita atau menjadi peristiwa yang sering terjadi. Nah, jadi di sini kita harus tahu bahwa kalau perang sudah sering kita dengar dan terjadi, maka itu tanda yang kedua tentang akan berakhirnya kerajaan Allah di bumi. Nah, jadi itu menandakan bahwa kalau kerajaan Allah berakhir di bumi, maka dunia ini pun akan berakhir. Ya, berarti akan muncul dunia yang baru. Itu kalau disebut kerajaan Allah berakhir, maka dunia ini pun berakhir dan tidak ada lagi. Dunia ini akan hilang dan dihancurkan oleh Tuhan, dan Tuhan menciptakan dunia yang baru. Nah, itu ya, kita mau melihat tanda-tanda. Yang ketiga, kita melihat ada kelaparan. Ini selanjutnya ayat ke-7 kita nanti baca lagi. Jadi kelaparan ini sudah memang sering terjadi. Ya, sejak tahun-tahun pertama, abad pertama, kelaparan yang pertama terjadi juga di Yerusalem. Ya, pada tahun-tahun sekitar ya antara 40 sampai dengan ya sekitar 55, itu sering terjadi. Itu karena memang zamannya penganiayaan dan begitu banyak orang melakukan perang sehingga tidak ada lagi peristiwa-peristiwa orang bercocok tanam. Ya, itu salah satu dampak-dampak dari perang adalah kelaparan. Nah, jadi kelanjutan daripada perang juga akhirnya muncul kelaparan. Nah, itu kalau kelaparan itu memang pasti bisa saja disebut krisis pangan. Misalkan orang mencari gandum atau beras, satu waktu susah ya, atau tidak memadai, lalu menggantikan dengan bahan yang lain, lalu lambat laun semua orang akan dikatakan juga akan mengalami sulit mencari bahan pangan. Nah, ini kelaparan, dan sampai hari ini kelaparan pun ya masih ada terjadi di beberapa negara ya yang sedang lagi perang hari ini. Jadi mereka di sana kekurangan gizi ya, dan masih ada lagi di daerah-daerah, contoh kalau kita lihat di Indonesia masih ada juga daerah-daerah yang dikategori sebagai kelaparan ya di Indonesia ya, karena daerah-daerah terpencil ya yang pembangunannya belum masuk sampai ke situ. Di pedalaman orang makan, mereka kadangkala tidak 3 kali sehari, bisa saja hanya sekali sehari, ya itu disebut kelaparan ya. Jadi itu tanda ketiga mengenai akan berakhirnya kerajaan Allah. Maka itu berarti kelaparan itu suatu waktu, artinya kelaparan ini tidak pernah akan hilang, dia selalu ada di waktu-waktu tertentu ya. Jadi itu merupakan atau sinyal atau pemberian tanda bahwa
kerajaan Allah akan berakhir. Jadi kita mempelajari ini, itu bukan berarti bahwa kita itu membiarkan kelaparan itu terjadi. Orang berusaha supaya tidak ada kelaparan, tetapi tetap ada saja. Jadi kita harus tahu bahwa kelaparan ini bukan sebuah seperti orang malas, bukan, atau orang tidak punya ilmu pengetahuan. Tidak, semua punya ilmu pengetahuan dan rajin, tetapi bisa saja karena bencana-bencana lalu tidak menghasilkan produksi. Contoh, bisa saja gagal panen, bisa saja terjadi penyakit antraks pada sapi sehingga sapi mati mendadak, orang tidak bisa mendapat daging sapi. Ya, itu penyebab kelaparan itu seperti begitu. Cuaca buruk, hujan terus-menerus sehingga semua pertanian itu rusak dan banjir dan merusak lahan pertanian. Ini semua memberikan peluang bagi terjadinya kelaparan. Jadi orang semua sudah kerja, ilmu pengetahuan banyak, tetapi kelaparan tetap pasti ada saja. Nah, itu tandanya apa? Bahwa akan berakhirnya kerajaan Allah. Nah, jadi kita kalau tahu bahwa tanda-tanda itu sudah ada, maka kita jangan jauh dari kerajaan Allah. Jangan kita mau disesatkan oleh orang-orang yang pandai tadi, oleh penyesat-penyesat. Nah, itu bagian yang ketiga. Sekarang bagian yang keempat, disebut gempa bumi di berbagai tempat. Nah, gempa bumi, ya, gempa bumi bisa saja karena gunung meletus, bisa. Tapi gempa bumi yang lain, ya, seperti dia terjadi gempa di tengah laut, ya, itu bisa terjadi sehingga banyak gedung-gedung yang roboh. Ya, beberapa peristiwa terjadi kemarin di mana, di Cina. Ya, gempa bumi semua orang sudah tahu, dan itu akan terus terjadi. Ya, jadi orang mau sengaja memang mau menyelamatkan dirinya agar tidak tertimpa oleh bangunan yang roboh, maka mereka membangun bangunan yang kuat tahan gempa. Itu tidak masalah. Tetapi yang jelas yang difokuskan adalah gempa bumi. Gempa bumi ini memberikan tanda bahwa itu kerajaan Allah akan berakhir. Nah, ini ya. Berikut kita akan melihat bagian yang kelima. Bagian kelima adalah kebencian kepada orang yang percaya kepada Yesus. Nah, ini lagi. Bagian yang kelima ini menjadi tanda yang lebih kuat lagi, bahwa di berbagai negara banyak orang mulai membenci orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ini ya. Itu memberikan tanda. Jadi jangan saudara heran kalau ada muncul orang-orang yang membenci kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu memang ada dan pasti ada, dan itu hanya untuk memberi tanda bahwa kerajaan Allah itu akan berakhir. Jadi kita tidak boleh itu pasti orang-orang yang tidak mencintai Tuhan, dengan kata lain ini adalah orang-orang penyesat semua ini, yang membenci orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang membenci ini yaitu penyesat-penyesat itu dan umatnya atau orang-orang yang mengikuti penyesat-penyesat itu akan membenci orang percaya, ya kan? Walaupun dia satu desa, dia bisa saja satu keluarga, ya, karena dia mungkin dipanggil oleh Tuhan untuk percaya Yesus, lalu keluarganya membenci dia. Nah, gitu ya. Nah, itu terjadi. Jadi jangan heran soal kebencian ini, dan itu sudah menjadi tanda zaman. Ya, jadi kembali bahwa di sini perlu kita menggarisbawahi, mengerti bahwa ini adalah tanda zaman.
ya. Dan di mana-mana pasti ada terjadi, di negara manapun pasti ada terjadi orang-orang yang membenci kepada orang yang percaya kepada Yesus. Nah, bagian yang keenam, banyak orang percaya menjadi murtad. Nah, ini mereka yang tadi ini dibenci, karena dibenci akhirnya mereka itu murtad atau meninggalkan Yesus. Nah, ini ya, perhatikan ya, gara-gara ada banyak faktor, karena begitu sulit di bumi, banyak penyesat, banyak lagi kebencian, akhirnya membawa dampak kepada mereka ini orang percaya menjadi murtad ya. Mereka tidak lagi mau setia kepada Tuhan Yesus. Nah, ini harus terjadi. Kenapa terjadi? Ini menjadi tanda zaman juga. Ini menjadi sebuah tanda bahwa akan berakhirnya kerajaan Allah. Ini berarti dikatakan banyak orang, perhatikan, banyak orang percaya menjadi murtad. Ya, nah orang percaya di sini bisa saja di berbagai-bagai negara. Yang dulunya dia keluarganya percaya, terus anak cucunya atau cucunya berikutnya mulai meninggalkan Tuhan. Kita melihat seperti di Eropa. Di Eropa dan Amerika banyak anak-anak muda yang sudah tidak ke gereja dan mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Banyak. Padahal dulu apa? Mereka nenek moyangnya apa? Percaya kepada Yesus. Nah, ini menjadi tanda zaman. Jadi kalau lihat demikian, maka itu kerajaan Allah akan berakhir. Nah, jadi ini salah satu tanda yang kuat lagi bagi kita bahwa kalau kita melihat hal ini terjadi, itu kita tidak bisa membuat mereka menjadi bertobat. Tidak, karena mereka sendiri memang semulanya sudah dipengaruhi oleh penyesat-penyesat. Mereka mengikuti ajaran-ajaran penyesat-penyesat di dunia ini. Makanya kita harus waspada supaya kita tidak masuk di dalam golongan yang keenam ini. Karena pengaruh-pengaruh ajaran sesat. Ya. Sekarang bagian yang ketujuh kita melihat seterusnya. Bagian ketujuh, lalu muncul lagi banyak nabi palsu. Ya. Dikatakan nabi, mereka berkata, "Oh, saya diutus oleh Allah." Ya. Mereka memakai kitab-kitab suci sebagai pendamping mereka. Tetapi mereka sesungguhnya tidak diutus oleh Tuhan. Mereka tidak mendapatkan wahyu dari Tuhan, tapi mereka berkata mereka mendapat wahyu. Nah, karena dengan demikian mereka menyesatkan banyak orang karena mereka mengikuti ajaran nabi palsu ini yang dia berkata saya mendapat wahyu, saya mendapat penglihatan, saya mendapat mimpi. Lalu dia mengajarkan orang hal-hal yang dia punya keinginan sendiri, bukan sesuai dengan Alkitab. Jadi Alkitab itu hanya sebagai tameng atau tipu muslihatnya dia, bahwa dia pegang kitab suci Alkitab, tapi sesungguhnya dia tidak mengajarkannya, dia tidak melakukannya. Nah itu, ini banyak nanti muncul. Jadi bukan satu dua orang, banyak. Nah banyak itulah yang nanti membuat dunia ini diisi oleh nabi-nabi palsu. Ya, jadi waspada kita dengan banyak orang yang tampil berbicara tentang kebenaran, tentang wahyu, tentang kitab suci, tentang bagaimana menafsirkan kitab suci. Nah itu akan muncul. Mereka berkata mereka orang-orang yang spesialis belajar, yang belajar dari negeri-negeri tertentu. Nah itu nanti semua itu menjadi seperti topangan atau sebuah jaminan bagi masyarakat modern
untuk percaya kepada dia. Nah, jadi ini salah satu tanda. Dan nanti dunia ini diisi oleh orang-orang ini, nabi palsu. Banyak. Jadi di mana-mana orang mereka muncul, di YouTube bisa. Mereka muncul di channel-channel yang mengajarkan seolah-olah apa yang mereka ajarkan itu benar. Ya, mereka membanding-bandingkan semua agama. Tapi mereka sendiri tidak melakukan kebenaran. Mereka tidak hidup dalam kesucian. Mereka hidup dalam keberdosaan. Mereka cuma menutup-nutupi diri mereka dengan ayat-ayat kitab suci, tetapi di belakangnya mereka penuh dosa. Senang berbuat dosa. Dosa menjadi kecintaannya mereka. Nah, ini nabi palsu semua ini. Dan banyak orang tersesat dengan ajarannya mereka. Jadi dari demikian membuat banyak orang menilai bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak mempedulikan manusia. Tuhan itu hanya bekerja di separuh waktu, tidak bekerja selama-lamanya, dan membuat banyak orang akhirnya tidak cinta akan firman Tuhan. Nah, itu pengaruh-pengaruh, baik melalui game-game yang ada di YouTube. Itu banyak sudah mulai menampilkan ajaran-ajaran nabi palsu. Nah, kita perhatikan ya. Jadi di sini tanpa sadar manusia sudah dirasui dengan ajaran-ajaran nabi palsu. Jadi kita tetap waspada. Dengarkanlah hamba-hamba Tuhan yang sungguh diurapi Tuhan untuk mengajarkan firman Tuhan kepada saudara. Ini saatnya saya sampaikan, tampilkan bahwa kita benar-benar harus belajar firman Tuhan. Kita harus mengenal mana nabi palsu, mana yang diutus Tuhan. Ya, sehingga kita jangan sampai salah pilih. Jangan sampai kita menolak hamba Tuhan yang diutus Tuhan, tapi menerima nabi palsu. Ya, nah ini supaya kita itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memberikan kita hikmat untuk mengerti dan membedakan mana nabi palsu dan mana yang nabi benar atau hamba Tuhan yang diutus Tuhan. Ya, Yesus satu-satunya. Ya, Yesus satu-satunya adalah Tuhan yang memberikan hambanya untuk mengajarkan firman-Nya. Jadi orang yang datang dari luar Yesus tidak pernah mengajarkan kebenaran. Tidak ada kebenaran di luar Yesus. Jadi ada orang mengaku dia seorang yang mengajarkan kebenaran, tapi dia bukan dari Kristen, bukan percaya Yesus. Itu palsu. Itu palsu. Dia berbicara moral tinggi, tapi dia tidak percaya Yesus. Itu palsu. Ya, kita melihat banyak muncul agama-agama, banyak di situ menampilkan kebenaran-kebenaran yang mereka punyai, tapi mereka sendiri menolak Yesus. Makanya Yesus berkata itu adalah nabi palsu. Nah, jadi waspada dengan nasihat-nasihat nabi palsu ya. Nabi palsu selalu membawa orang kepada tipu muslihat, bukan sesungguhnya murni dan suci. Ya, palsu itu dia tidak pernah menemukan keaslian, kesucian. Kesucian itu asli, tapi palsu itu bukanlah kesucian. Yang ada hanya sebuah kepura-puraan, pura-pura suci, tapi tidak suci. Jadi namanya palsu itu pura-pura. Ya, jadi itu kita lihat hal-hal yang palsu ya. Nabinya itu pakaiannya bisa saja seperti indah atau mengagumkan orang untuk melihat bahwa benar-benar dia seorang nabi ya. Perkataannya yang begitu santun ya. Bisa saja sikapnya yang begitu hormat ya. Semua hal-hal lahiriah dia punya seperti seorang nabi. Tapi sesungguhnya dia tidak mengajarkan kesucian.
Dia tidak mengajarkan bagaimana orang masuk surga. Dan surga yang diajarkan bukanlah surga yang sesungguhnya. Surga yang penuh dengan kepalsuan. Ya, jadi ini makanya kita harus di dalam kuasa Roh Kudus supaya kita dapat menolak kehadiran nabi palsu ini. Karena mereka bukan 1-2 orang. Mereka banyak, dan banyak tidak bisa terhitung. Bisa 100, bisa 1000. Bisa lebih dari itu, 10.000. Karena nabi dikatakan banyak ini tidak memberikan sebuah pengertian yang terbatas. Banyak. Kalau Alkitab berkata 10, maka akan terjadi 10 saja. Tapi kalau banyak, itu bisa lebih dari 10. Nah, jadi dikatakan kita melihat kalau semua ini sudah terjadi, maka sebentar lagi kerajaan Allah itu akan berakhir. Nah, itu tanda-tandanya ya. Jadi ini orang ini pasti ada, nabi palsu ini pasti datang banyak. Jadi jangan heran kalau muncul nabi palsu. Itu pasti. Ya. Dan kemudian kita melihat yang ke-8. Kedurhakaan bertambah, ya. Orang durhaka, orang jahat itu banyak, semakin bertambah. Orang yang tega membunuh anak, tega membunuh orang tua, tega membunuh semua orang-orang yang tidak mengikuti mereka punya kemauan, mereka muncul, ya, kedurhakaan bertambah. Maka kita lihat di mana-mana banyak kejahatan-kejahatan. Itu salah satu tanda. Maka semua itu memang terjadi. Tidak bisa ada orang mau menyiapkan aparat keamanan untuk mengatasi manusia ini. Ya, kedurhakaan. Nah, ini terjadi bukan saja untuk remaja, anak-anak juga sudah bisa belajar melakukan kejahatan. Pemuda, orang tua, bahkan sudah kakek-kakek masih bisa melakukan kedurhakaan. Jadi tidak ada satupun yang tidak. Ya, perhatikan. Jadi kedurhakaan ini bertambah. Ya. Jadi tidak berkurang, tetapi justru bertambah. Ya. Jadi kita lihat itu. Kemudian ada lagi dikatakan lagi tadi, mundur lagi, kedurhakaan bertambah tadi. Sekarang apa? Nah, ini kasih banyak orang menjadi dingin. Nah, jadi manusia di dunia ini kasihnya semakin dingin. Jadi kasihnya kalau dingin itu apa? Dia sudah tidak sering terjadi. Jadi dia seperti membeku. Jadi dengan kata lain dia punya kasih, tapi dia hanya berbicara dengan kata kasih, tapi dia tidak bisa melakukannya. Nah, ini tanda juga. Jadi orang, walaupun itu sebuah perintah Tuhan, tapi banyak orang susah melakukannya. Nah, itu bukan berarti bahwa banyak orang tidak mau melakukan hukum Tuhan. Tetapi justru karena tertekan, dunia semakin begitu gersang, begitu sulit, dan aura kehidupan manusia itu tidak ada sukacita, ya. Maka semua kehidupan menyangkut kasih ini di banyak orang itu menjadi dingin. Itu artinya bahwa kalau dulunya 10 orang bisa melakukan kasih, tinggal 2 orang saja yang melakukannya. 8 orang tidak lagi. Nah, itu persentasinya menurun. Nah, itu contoh. Jadi bukan berarti semua orang, tapi kebanyakan orang. Jadi kalau 10 orang sebelumnya itu melakukan kasih, tinggal 2 orang, 8 orang sudah tidak melakukan lagi. Nah, itu terjadi. Nah, jadi itu adalah tanda ya. Berikutnya,
Kita masuk ke tanda yang kesembilan. Dikatakan di sini, Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Ya, Injil ya. Jadi di pedalaman-pedalaman yang dulunya mereka tidak pernah mendengar Injil, Tuhan mengutus hamba-hambanya pergi ke pedalaman memberitakan Injil. Ya, sehingga orang-orang di pedalaman yang tidak pernah ke kota pasti mendengar Injil. Nah, di pulau-pulau terpencil yang dimana penduduknya begitu sedikit, tiba-tiba Tuhan mengutus hambanya untuk datang di pulau itu memberitakan Injil kepada orang-orang yang di situ. Nah, ini juga merupakan tanda. Jadi kalau ada orang pergi memberitakan Injil ke kemana? Ke Afrika, ke India, misalkan lagi ke pedalaman Papua, ke pedalaman misalkan lagi di Kalimantan, itu pertanda bahwa kerajaan Allah akan berakhir. Nah, jadi hamba-hamba Tuhan semakin banyak yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, jadi mereka disebut misionari atau seringkali disebut penginjil. Nah, jadi mereka dipanggil Tuhan belajar Alkitab, lalu kemudian mereka tidak menjadi pendeta tapi menjadi penginjil. Mereka menjadi misionari, tinggal di pedalaman bertahun-tahun untuk memberitakan Injil kepada orang-orang suku-suku pedalaman. Ya, itu salah satunya. Yang terakhir masih yang ke-10. Kemudian yang ke-10, maka kita akan melihat matahari akan menjadi gelap. Nah, ini tanda-tanda yang terakhir ini. Ketika kita tiba di matahari akan menjadi gelap, ini waktunya sudah dekat sekali. Ya, waktunya sudah tidak terlalu panjang. Boleh dikata tinggal beberapa tahun saja. Ya, jadi ini menjadi penanda waktunya tinggal begitu singkat sekali. Dan di sini dengan kata lain, di sini sudah tidak ada lagi pemberitaan Injil. Kalau matahari akan menjadi gelap, di sini sudah hamba-hamba Tuhan sudah beristirahat. Tuhan sudah bilang, kalian beristirahat, siap sudah untuk menantikan waktu yang begitu singkat di mana kerajaan Allah akan berakhir di dunia. Nah, ini matahari akan menjadi gelap. Sudah tidak ada lagi orang bertobat. Jadi di bumi ini suatu waktu matahari akan menjadi gelap. Nah, kalau era ini sudah muncul, di sini sudah tidak ada lagi orang bertobat ya. Di sini siap menghadapi penghukuman. Bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Nah, kalau bintang sudah jatuh ke bumi, dia jatuh dari langit ke bumi, itu sudah merupakan bencana global. Itu bumi akan menjadi kering secara menyeluruh, ya, karena benda-benda langit semua akan jatuh ke bumi. Itu membawa berbagai unsur-unsur yang tidak berguna bagi kehidupan manusia. Ya, itu saja bagian ke-10. Sekarang kita lanjut bagian ke-11. Makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Ini sebenarnya sebelum terjadi yang tadi matahari ya. Jadi memang walaupun dia bagian 11 urutan begini, tetapi bukan berarti ini yang paling terakhir, tidak. Dia ada di bagian-bagian sebelum matahari. Tapi kita bahas makan dan minum. Ini sebuah masa di mana orang lebih senang melakukan ini. Kemudian yang berikutnya kawin dan mengawinkan. Artinya peristiwa ini orang lebih senang melakukan atau hidup di sekitar duniawi ini daripada melakukan kasih. Jadi mereka hidup makan dan minum, pesta pora. Lalu dilanjutkan dengan
kawin mengawinkan. Di sini dunia hanya berfokus di sini, ya. Mereka tidak berpikir sisi-sisi soal bagaimana masa depan setelah mereka hidup di sekitar dunia ini. Karena hidup manusia di dunia ini hanya makan, minum, dan kawin. Itu duniawi. Mereka tidak memikirkan bagaimana Allah itu memerintah mereka. Jadi mereka memerintah diri mereka sendiri. Lalu kemudian di sini, ini dari penghujung terakhir dari seluruh setelah matahari menjadi gelap itu, mulai muncullah anak manusia di langit. Inilah yang detik terakhir ini, di mana Yesus menampakkan diri di langit bersama para malaikat. Ini yang terakhir dari seluruh tanda-tanda. Jadi ketika Yesus Kristus menyatakan diri di langit bersama para malaikat, disitulah waktunya ending. Berakhirlah kerajaan Allah dan semua yang percaya kepada Yesus naik ke surga. Ya, jadi kerajaan Allah sudah tidak ada di bumi dan bumi sudah hancur. Nah, ini tanda-tanda ya, 12 tanda. Jadi kita melihat itu sebagai pedoman kita bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus tetap ada dalam iman percaya ini, karena itu akan menuntun kita kepada keselamatan. Kita baca ayat emas ini dalam Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, disinilah yang kita harus perhatikan, bahwa hidup di dunia ini semua orang pasti punya dosa, pasti punya perkataan-perkataan yang menghujat, ya, karena kesombongan, karena dosa dia boleh menghujat, mengolok-olok, menghina manusia atau semua yang ada di bumi ini sebagai ciptaan Tuhan dihujat, dianggap tidak benar. Tapi semua itu akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, ini sebuah dosa yang ada pada manusia. Banyak manusia penyesat-penyesat itu menghujat Roh Kudus. Nah, itu nabi-nabi palsu, itu Mesias-Mesias palsu, ya. Nah, ini mereka gampang menghujat Roh Kudus. Nah, itulah kita melihat ini yang akan nanti diperlihatkan oleh Allah kepada manusia, bagaimana penghukuman yang Tuhan berikan, karena Tuhan tidak mengampuni dosa-dosa yang manusia lakukan, karena mereka lakukan hujat terhadap Roh Kudus ini. Ya, ini sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Ya, Ibu Foni silakan. Ibu Begini, Pak. Foni ya. Oke, silakan Ibu Foni. Yang bertanya gini, Pak, kapankah masa penyesat ini akan berakhir, Pak Pendeta? Ya, kapankah masa penyesat ini akan berakhir? Ya, baik sekali. Ya, penyesat ini berakhir persis sama dengan ketika Yesus datang. Jadi mereka tidak pernah bertobat. Penyesat-penyesat itu bekerja sampai kepada ketika Yesus datang. Mereka tetap menentang, mereka tetap katakanlah ketika Yesus datang di langit, mereka itu menangis. Menangis karena apa? Karena akan dihukum oleh Yesus. Nah, jadi mereka berakhirnya itu persis ketika Yesus datang. Jadi kerajaan Allah berakhir, mereka juga baru berakhir. Jadi mereka bekerja terus sampai Yesus datang. Jadi mereka punya sekolah penyesat. Jadi kalau mereka mati, mereka punya murid-murid masih banyak. Jadi itulah penyesat ya. Penyesat itu
mereka mempunyai ilmu menentang Tuhan. Ya, itu saja. Mungkin ada yang berikutnya. Iya, saya Pak. Dorea. Ya, silakan Ibu Dorea bertanya. Mengenai tanda akhir zaman itu tadi kan ada salah satunya adalah adanya banyak nabi palsu. Apakah mungkin itu bisa muncul di dalam gereja? Contohnya saja, Iya. berkaitan tentang nabi itu kan biasanya bernubuat gitu ya. Kalau di dalam gereja itu kan mengenai karunia roh itu kan ada yang berkaitan tentang karunia bernubuat itu Pak. Nah, apakah dari situ di dalam gereja itu bisa muncul nabi palsu gitu? Ya, ya, baik, bagus. Pertanyaan bagus. Ya, nabi palsu bisa muncul di mana-mana, termasuk bisa di gereja. Karena tujuannya dia memang menyesatkan. Jadi gereja tidak bisa terhindar. Karena banyak orang pilihan juga akan disesatkan atau murtad ya. Dan dia tampil bisa masuk di dalam langsung dalam lingkungan gereja. Jadi gereja tidak bisa kebal terhadap nabi palsu. Itulah sebabnya kita ini yang sudah lebih awal menerima Injil, kita harus memegangnya dengan baik-baik. Kita harus tekun mempelajarinya, dan kita tidak boleh gampangan menerima sebuah ajaran baru yang seolah-olah mereka bilang ini wahyu. Nah, itu yang harus kita tolak, karena semua itu merupakan pintu bagi ajaran sesat. Begitu Ya, Pak. nanti kita perhatikan. Jadi dia bisa saja masuk bagaikan domba berbulu, serigala berbulu domba ya. Jadi masuk di dalam gereja seperti pendeta. Ya, mereka masuk. Mereka membicarakan bagaimana juga Injil atau kebenaran-kebenaran firman, tetapi mereka sendiri menafsirkannya tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, itu saja ya. Jadi mereka menafsirkan menurut kemauan mereka sendiri. Mereka menafsirkan Alkitab menurut apa yang dunia inginkan. Yang dunia bisa bersahabat dengan mereka. Mereka bersahabat dengan dunia. Nah, itu. Jadi itu begitu model daripada nabi palsu. Baik, waktunya tinggal 3 menit lagi. Kita sudah masuk dalam pertanyaan, dan kiranya pengajaran hari ini, pemuritan ini memperlengkapi kita ya, karena kita tidak bisa membatasi bagaimana nabi palsu itu datang. Dia bisa datang dari negara mana saja. Jadi kita tetap berdoa, belajar firman, dan saya harap apa yang saya berikan ini untuk menolong kita semua sehingga kita mengerti bahwa ini kebenaran Alkitab. Sudah tidak bisa kita mengambil-ambil orang mau menerjemahkan Alkitab menurut keinginan mereka. Inilah yang saya sampaikan supaya Tuhan Yesus dimuliakan dan kita dipelihara oleh Tuhan Yesus. Ya, kita berdoa sebelum menutup kelas pemuritan hari ini ya. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, di waktu singkat ini hamba mendoakan setiap anak-anak-Mu, Ibu Tabita, Ibu Dorea, Saudari Rica, dan Ibu Berta boleh mengikuti pemuritan ini secara langsung. Tuhan memberkati mereka. Pelajaran firman-Mu hari ini mengenai tanda-tanda berakhirnya kerajaan Allah itu menguatkan kami semua supaya kami tetap berdoa di dalam pimpinan Roh Kudus. Berkati anak-anak-Mu ini, teguhkan mereka dimanapun mereka berada, dimanapun mereka pergi dan bekerja, sehingga mereka kuat di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Ya, kita sudah berakhir di materi ini, dan ujian kemarin semua mendapat nilai yang
sempurna baik ya, semua baik, dan suatu waktu saya mengeluarkan sertifikat ya, bahwa semua mempunyai pengetahuan yang tepat sesuai dengan pelajaran yang diterima. Ya, kita 1 menit lagi akan berakhir, dan salam untuk kita semua. Ibu Berta di Toraja ya, Tuhan Yesus memberkati ya, Ibu Berta ya, teguh dan kuat selalu ya. Ibu Tabita, Ibu Dorea di Jakarta ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom, selamat malam ya, sampai jumpa Sabtu depan lagi. Haleluya. Saya potong sedikit, kalau Sabtu depan karena kita ada acara mantenan atau orang kawin, saya melakukan pemberkatan, jadi kemungkinan kita